Halo, selamat datang di channel Cerita Film Tengah Malam. Cerita ini soal ibu tiri yang niat ngebantu tapi malah kebablasan. Kalian bisa klik link deskripsi untuk nonton full film ini dan tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari seorang wanita bernama Aina. Pagi itu dia lagi sarapan bareng anak tirinya Eito dan menantunya Akemi. Di tengah-tengah obrolan, Aina cerita kalau dia sengaja datang ke rumah mereka buat bantu-bantu, khususnya buat ngurusin Akemi yang lagi hamil besar. Karena suaminya Aina yang juga ayahnya Eito lagi keluar negeri buat urusan kerjaan. Akhirnya Aina mutusin buat tinggal sementara di rumah anak tirinya itu. Beberapa hari kemudian, Aina kelihatan lagi sibuk bersih-bersih rumah. Nah, tanpa sengaja, Eito ngelihat ibu tirinya itu dari kejauhan. Sejak saat itu, pandangan Eito ke Aina mulai berubah. Diam-diam, dia menyimpan hasrat yang gak biasa. Apalagi setelah ngelihat bagian semangka ibu tirinya yang bikin pikirannya ini kemana-mana. Soalnya belakangan ini Eito memang udah jarang banget bertempur sama istrinya. Maklum lah ya, Akemi lagi hamil, jadi otomatis dia harus menahan diri. Karena udah nggak kuat nahan keinginan, akhirnya Eito melampiaskan dengan cara yang lain. Dia langsung ambil handphone dan melakukan senam 5 jari sambil nonton video pemersatu bangsa. Tapi sayangnya aksi itu ketahuan sama Akemi. Akemi yang tahu suaminya lagi senam langsung ngomelin Eito. Dia minta supaya suaminya nggak ngelakuin itu lagi, tapi Eito ngeles. Dia bilang, ya gimana lagi, kamu kan lagi hamil, jadi ya saya begini buat pelampiasan. Walaupun kondisinya lagi hamil, Eito tetap aja bujuk-bujuk Akemi supaya bertempur lagi. Tapi Akemi tetap nolak mentah-mentah karena dia khawatir sama kondisi kandungannya. Dan masalahnya, obrolan mereka ini ternyata nggak sengaja didengar sama Aina. Jadinya Aina tahu semua masalah di rumah itu. Karena suasana udah panas, Akemi jadi gampang emosi. Dan puncaknya, waktu Aina nggak sengaja menumpahkan makanan di meja, Akemi langsung marah-marah tanpa mikir panjang. Kejadian kecil itu jadi meledak gara-gara emosi yang udah numpuk. Setelah Akemi pergi, suasana di rumah jadi agak hening. Eito langsung nyamperin Aina buat minta maaf. Dia bilang, maaf ya tadi Akemi emosi banget jadi ngomelin kamu. Tapi ternyata Aina malah bilang kalau dia sudah tahu semua masalah yang lagi mereka hadapin. Mulai dari soal Akemi yang lagi hamil sampai masalah senam 5 jari yang tadi sempet dia dengar. Mendengar itu, Eito kaget setengah mati. Gak nyangka kalau rahasianya udah ketahuan sama ibu tirinya ini. Karena Aina udah tahu semua, Eito malah langsung minta bantuan ke Aina. Dan bilang, tolonglah bu, bantu saya ngelampiasin, yaitu tadi senam 5 jari. Tapi Aina jelas-jelas nolak, dia bilang, maaf tapi saya nggak mau ngelakuin itu, saya nggak mau hianatin Akemi. Tapi Eito nggak menyerah, dia malah ngasih alasan yang aneh. Katanya di Jepang itu udah biasa kalau ibu tiri harus bantu anak tirinya buat berkolaborasi pas istrinya lagi hamil. Katanya itu semacam tradisi buat meringankan beban anaknya. Awalnya Aina ragu, tapi karena terus didesak dan gak enak juga sama situasinya, akhirnya dia ngalah dan bantu Eito buat senam 5 jari. Semuanya dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan Akemi. Ternyata malam harinya Eito datang lagi ke kamar Aina dan kali ini dia ngajak lebih dari sekadar senam 5 jari. Dia ngajak Aina buat ngelakuin kegiatan pertempuran beneran. Padahal sebelumnya Aina udah bilang dia cuma mau bantu sebatas itu doang. Tapi Aito nggak mau tahu dan tetap maksa ngajak Aina buat lanjut. Sejak malam itu mereka melakukan kejadian itu hampir setiap hari. Dan semua dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuannya Akemi. Tapi ya, yang namanya rahasia lama-lama pasti kebongkar juga kan. Suatu hari Aina akhirnya tahu kalau semua tradisi yang dibilangin Eito itu ternyata cuma karangan doang. Dia langsung marah besar ke Eito karena udah dibohongi mentah-mentah. Meskipun Eito udah ketahuan bohong, anehnya Aina malah ke bawah suasana.
Di kepalanya dia terus kepikiran soal kegiatan pertempuran itu. Semakin dipikirin, bukannya marah, dia malah jadi kepengen lagi. Besok paginya Eito nggak sengaja berpapasan sama Aina yang baru pulang dari pasar. Di situ Eito langsung minta maaf dengan muka penuh rasa bersalah. Dia bilang, "Maaf ya ibu, saya udah bohongin dan manfaatin situasinya." Tapi Aina malah senyum santai dan bilang, "Sudahlah, saya nggak masalah kok." Bahkan Aina langsung ngajak itu buat lanjut lagi bertempur kayak sebelumnya. Jadi yang tadinya cuma kejadian iseng sekarang malah keterusan deh. Beberapa minggu berlalu, tiba-tiba Akemi datang dan minta maaf ke Eito dan Aina. Dia bilang selama hamil ini dia memang jadi gampang marah. Emosinya nggak stabil. Dia sadar dan nyesel karena udah sering ngomelin mereka. Tapi baru aja suasana mencair, Aina mendadak mual-mual. Dia bilang kalau ternyata dia juga lagi hamil. Itu langsung kaget setengah mati dengar pengakuan itu. Mukanya pucat kayak habis lihat hantu. Sedangkan Akemi dia malah senang-senang aja karena dia nggak tahu kenyataan sebenarnya di balik kehamilan Aina itu. Dia pikir semua baik-baik aja. Dan begitulah kisah pelik antara Eito, Aina, dan Akemi berakhir dengan satu rahasia besar yang gak pernah terungkap. Kadang yang kelihatan harmonis di depan ternyata di belakang menyimpan cerita yang gak pernah kita bayangkan. Jadi menurut kalian siapa yang sebenarnya paling salah di cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa klik like, share ke teman kalian, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya di channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya dan ingat, kadang kenyataan bisa lebih liar dari imajinasi.